Halo semuanya, it's me Hanifa and this is my YouTube channel. So, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas lebih lanjut mengenai lebih penting milih jurusan atau kampus duluan ya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Menjadi pertanyaan besar banget gak sih saat kita mau masuk ke universitas? Lebih baik aku pilih jurusan dulu atau aku pilih kampus dulu ya? Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bahas secara tuntas, lebih baik kita pilih jurusan dulu atau pilih kampus dulu. Lebih baik jurusan favorit tapi di kampus biasa atau kampus elit dengan jurusan yang biasa aja. Nah, kita bakal bahas mulai dari keuntungan dan kerugiannya dulu ya teman-teman. Kita mulai dari kalau kita pilih jurusannya terlebih dahulu. Keuntungan kalau kita bahas atau kita pilih jurusannya terlebih dahulu, yang jelas adalah yang pertama, kita sudah tidak asing lagi dengan jurusan tersebut. Nah, saat kita sudah tidak asing lagi nih dengan jurusan, maka kita bakal punya planning-planning ke depan nih. Aku harus gimana ya di jurusan ini? Nanti jurusan ini pelajarannya tentang ini loh. Contohnya nih gini, aku mau masuk ke kedokteran gitu. Jadi otomatis kalau aku milih jurusan kedokteran, maka yang terjadi adalah aku akan belajar banyak biologi, aku akan belajar banyak kimia, aku akan belajar anatomi, fisiologi, patologi, dan semuanya. Nah, ini adalah keuntungan pertama apabila teman-teman pilih jurusan terlebih dahulu, sehingga teman-teman pasti akan lebih paham sama jurusan yang sudah teman-teman idam-idamkan. Keuntungan yang kedua apabila teman-teman memilih jurusan terlebih dahulu, pastilah jurusan itu sesuai dengan passion dan ketertarikan teman-teman. Maka proses pembelajaran atau perkuliahan nanti akan jauh berjalan lebih lancar apabila teman-teman sudah suka dan passion dengan jurusan tersebut. Kemudian keuntungan yang ketiga, pasti teman-teman sudah memiliki angan-angan yang jauh dengan jurusan tersebut. Jadi pasti teman-teman sudah memikirkan nih step by stepnya, nanti kalau aku pilih jurusan ini, aku nanti akan jadi apa. Contohnya teman-teman yang milih jurusan hukum. Nah, di jurusan hukum nanti setelah S1 hukum aku mau ngambil spesialisasi atau sertifikasi hakim, atau enggak gitu mau jadi pengacara atau jadi advokat. Pasti teman-teman kalau sudah memilih jurusan tertentu sudah memiliki perencanaan atau perencanaan untuk masa depan teman-teman. Itu tadi keuntungan-keuntungan apabila teman-teman pilih jurusan dulu sebelum pilih universitas. Lantas kerugiannya apa? Nah, kerugiannya yang paling besar adalah yang jelas teman-teman akan lebih sulit masuk universitasnya. Karena apa? Karena apabila teman-teman mengutamakan jurusannya, contohnya jurusan-jurusan yang berada di passing grade atas, jelas pasti teman-teman akan kesulitan untuk meraih jurusan tersebut apabila berada di universitas yang bagus pula. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkan atau memandang remeh untuk kampus-kampus swasta, tapi biasanya proses masuknya akan lebih mudah. Tolong ini dikoreksi ya, jangan sampai ada kesalahpahaman. Oke. Kemudian kalau teman-teman memilih jurusan terlebih dahulu, pasti yang penting dapat kampus yang punya jurusan itu. Maka kerugiannya adalah teman-teman bisa jadi tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh kampus yang lebih baik daripada kampus itu. Contohnya, unit kegiatan mahasiswanya. Banyak sih teman-temanku yang ada di universitas-universitas biasa atau yang sedang-sedang lah, bukan 10 teratas. Nah, banyak-banyak mereka itu mengeluh bahwa, aduh, UKM-nya kok ini aja ya. Atau kalau nggak gitu, aku tuh nggak ada loh passion di UKM apa gitu. Nggak ada yang cocok sama aku. Nah, itu adalah segelintir cerita dari temanku yang ada di universitas biasa. Kemudian mereka juga merasa bahwa jaringan atau komunitas yang ada di universitas biasa itu minim teman-teman. Jadi tidak seluas atau tidak sebanyak kalau teman-teman berada di universitas ternama. Oke, kita tadi sudah bahas apa-apa keuntungan dan kerugian kalau kita memilih jurusannya terlebih dahulu. Maka saat ini kita bakal bahas keuntungan dan kerugian kalau kita memilih universitasnya terlebih dahulu. Kita awali dengan keuntungannya teman-teman. Jadi keuntungan yang akan teman-teman dapatkan apabila teman-teman berada di universitas ternama, jelas yang pertama adalah teman-teman bakal mendapatkan fasilitas yang luar biasa yang telah disediakan oleh kampus. Kampus mana sih yang tidak menyediakan fasilitas wah apabila
kampusnya itu adalah kampus-kampus yang elit gitu, kampus-kampus 10 teratas gitu. Aku nggak tahu sih kenyataannya gimana, tapi menurut testimoni-testimoni dari teman-temanku yang berada di universitas besar, katanya ya fasilitasnya sangat memadai gitu, didukung laboratorium, kemudian fasilitas-fasilitas UKM juga sangat lengkap. Nah, selanjutnya keuntungan yang kedua yang teman-teman bisa dapat apabila teman-teman berada di universitas yang besar atau universitas ternama, biasanya komunitas, UKM, dan kegiatan-kegiatan luar kampusnya itu lebih banyak. Maka teman-teman akan banyak memiliki jaringan-jaringan atau memiliki jaringan yang luas. Nggak heran sih kalau kampus-kampus besar atau univ-univ besar ini memiliki jaringan yang luas. Kan biasanya kampus-kampus yang besar ini punya international student, jadi otomatis akan ada juga banyak event-event internasional yang diselenggarakan di kampus tersebut. Ngobrolin soal international event, biasanya universitas-universitas besar ini juga mempermudah mahasiswanya untuk melakukan kegiatan pengembangan diri teman-teman. Seperti exchange dan lain-lain itu biasanya lebih mudah kalau teman-teman berada di universitas yang besar. Tidak hanya itu, menurutku di kampus-kampus besar ini juga banyak banget event yang diselenggarakan baik nasional maupun internasional. Nggak sebanyak event-event yang ada di universitas biasa lah istilahnya. Aku pun di UNER juga merasakan bahwa gampang banget dapat informasi beasiswa, dapat informasi event internasional event, ataupun kegiatan-kegiatan yang berbau nasional maupun internasional. Nah, itu tadi adalah kelebihan kalau teman-teman pilih kampusnya dulu baru jurusan. Kemudian apa kerugiannya kalau teman-teman pilih universitasnya dulu baru jurusannya? Jelas, teman-teman akan mendapatkan salah jurusan vibes apabila teman-teman kayak ya udah masuk aja, yang penting masuk universitasnya gitu. Ya menurutku ini bukan sebuah hal yang mudah gitu, apalagi teman-teman yang sudah merasakan salah jurusan vibes bakal mendapati banyak-banyak sekali kerugian-kerugian di belakangnya, seperti harus belajar dari nol. Habis itu berarti harus menyusun strategi lagi, menyusun future life juga gitu kan. Nah, sebelum teman-teman berada di fase salah jurusan vibes, biasanya teman-teman tuh yang memilih universitas terlebih dahulu daripada jurusan, cenderung mengusahakan yang penting masuk universitasnya dulu gitu, dengan mengorbankan jurusan yang sebenarnya teman-teman pengen masukin gitu. Tapi sangat disayangkan teman-teman kalau teman-teman itu yang penting bisa masuk kampusnya gitu, apalagi dengan teman-teman memilih jurusan dengan passing grade yang sangat rendah. Ya, teman-teman pasti tahu juga lah kalau passing grade rendah itu lebih mudah dimasukin. Tapi teman-teman tahu nggak sih kenapa passing grade di universitas besar tetap aja kecil? Nah, ada seorang yang mengatakan sama Hanifah bahwa passing grade jurusan itu salah satu penyebab kenapa kok rendah adalah kebutuhan pasar yang sedikit, teman-teman. Jadi contohnya ini di universitas tingkat atas, apa ya, contohnya UGM gitu. Tapi UGM pastilah ada salah satu jurusan yang paling bawah banget gitu, ya nggak sih? Nah, biasanya menjadi incaran bagi anak-anak yang milih universitasnya dulu daripada jurusannya. Pokoknya bisa masuk aja ke UGM. Nah, padahal nggak sesuai passion, padahal juga nggak tahu itu jurusannya apa, yang penting masuk. Nah, ini sebuah kesalahan teman-teman. Jadi mulai dari sekarang, aku sih saranin sih sama teman-teman buat pikirin matang-matang sebelum milih jurusannya, meskipun teman-teman akan memilih universitasnya dulu daripada jurusannya. Singkat cerita nih, sebenarnya teman-teman, aku kuliah di UNER ini juga berdasarkan pilih universitasnya dulu baru pilih jurusan. Nah, pada saat itu sebenarnya aku pengen masuk UNER itu udah dari lama banget, tapi bukan di jurusan fisioterapi. Aku pilih fisioterapi ini baru pas mau daftaran, kayak beberapa minggu sebelum daftarnya aku baru search apa sih jurusan yang ada di vokasi gitu kan. Terus kayak ada salah satu namanya fisioterapi, dia di passing grade 2, maksudnya di urutan kedua ya, yang pertama itu analis, yang kedua fisioterapi. Aku merasa bahwa kayaknya cukup sulit, tapi juga nggak sulit banget, tapi juga nggak rendah-rendah banget gitu. Akhirnya aku pelajarin di situ bla bla bla. Nah, ini juga teman-teman harus lakukan sebelum teman-teman akhirnya memilih jurusan A contohnya. Ya teman-teman harus pelajari dulu jurusannya seperti apa. Jangan sampai nanti setelah dinyatakan lolos, teman-teman merasa bener-bener salah jurusan gitu, bener-bener yang nggak bisa ditoleransi gitu loh kesalahannya. Apalagi nanti imbasnya bisa ke adik tingkat.
baik memilih jurusan terlebih dahulu atau universitas terlebih dahulu, menurutku itu sama saja teman-teman. Yang jelas jangan sampai kalian mengorbankan salah satunya. Contoh mengorbankan universitasnya, sehingga teman-teman berada di universitas yang kayak biasa banget, yang pokoknya bisa masuk aja. Ya itu menurutku memang kehendak teman-teman gitu, kayak kemauan teman-teman, yang penting dengan jurusan A. Tapi menurutku grade universitas itu juga penting teman-teman, apalagi nanti dalam perolehan channel dan lain-lain. Tapi juga jangan sampai teman-teman itu yang penting masuk kampusnya tanpa melihat status jurusannya seperti apa. Oh ya, tadi aku cerita mengenai passing grade ya. Jadi kenapa sih passing grade itu kecil? Ya balik lagi karena permintaan pasar sedikit gitu teman-teman. Nah sekarang teman-teman mau berjuang sebelum masuk kampus atau setelah keluar kampus? Nah ini menjadi pertanyaan buat teman-teman. Sayang banget kan udah kuliah nih 4 tahun, akhirnya cari kerja susah dan lain-lain gitu. Ya meskipun kita kuliah itu niatnya bukan cari kerja teman-teman, ini juga harus digarisbawahi. Kuliah itu memang untuk menuntut ilmu. Tapi profesi yang kita geluti biasanya kemungkinan besar itu memang berasal dari jurusan kuliah kita. Ada nih yang bilang ke Hanifah, nggak apa-apa di universitas kecil aja, yang penting jurusannya mantap gitu. Jurusannya yang paling sulit masuk gitu. Terus ada bilang juga nggak apa-apa di universitas kecil, kita tuh harus jadi paus di kolam kecil gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa nggak apa-apa kita jadi ikan kecil di lautan yang luas, karena pengalamannya juga pasti lebih besar. Kita analogikan sebagai mutiara ya teman-teman. Terciptanya mutiara ini kan atas dasar sakitnya si kerang ya. Jadi si kerang ini makan atau kemasukan pasir-pasir dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu kan menyakiti lambungnya si ini ya, si kerang. Abis itu kerang itu dengan sabar menahan rasa sakitnya, kemudian jadilah mutiara ini. Oke, itu kita analogikan sebagai proses kita. Kemudian mutiara ini adalah kita nih teman-teman. Kita adalah sebuah mutiara. Mutiara ini mau ditaruh dimanapun tetap menjadi mutiara, katanya seperti itu kan. Tapi kita juga tidak bisa teman-teman menaruh mutiara yang ada di gelas kaca dan mutiara yang ada di pasir dengan kondisi yang sama, tidak bisa. Pasti yang ada di pasir kotor, tergesek, tergores dan lain-lain. Tapi apabila diletakkan di tempat yang bagus, tempat yang bersih, maka mutiara ini akan jauh lebih bersinar. Nah, so, kesimpulan dari Hanifah adalah dimanapun kalian berada nantinya, tetaplah jadi mutiara teman-teman. Untuk menyiasati teman-teman yang berada di universitas kecil, banyak-banyaklah mengikuti perlombaan. Karena lomba kan tingkatnya nasional. Kalian banyak lomba, kalian punya skill yang banyak, insya Allah juga prospek kerjanya juga akan luas. Tidak kalah dari teman-teman yang berada di universitas besar. Pun dengan teman-teman yang berada di universitas besar, jangan terlena, jangan sampai kalian merasa aku mau udah kuliah di sini pasti sebelum lulus aku udah dipanggil kerja. Ya jangan seperti itu. Kita aminkan segala doa baik, tapi jangan sampai membuat kita lengah. Dan aku juga mau bilang, beruntunglah kalian yang berada di universitas bagus dengan jurusan yang kalian impikan. Jangan sampai itu juga melalaikan ya teman-teman. Tetap berusaha belajar dan semuanya. Jangan lupa juga untuk berdoa, baik teman-teman yang saat ini juga sedang mau cari tempat kuliah, semoga juga dilancarkan. Dari aku cukup, see you, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.